Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan material support untuk pembangunan jaringan fiber optik. Materi ini dari pelatihan Abjaktel tahun 2016 yang lalu. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 teknik komputer dan jaringan untuk mapel teknologi WAN, teknologi jaringan berbasis luas. Langsung saja kita lanjutkan. Di sini nanti kita akan perkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik. Yang pertama, kabel fiber optik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah kabel yang untuk ke rumah atau sering disebut dengan drop core. Itu untuk dari tiang seperti ini sampai ke rumah-rumah. Kalau untuk yang besar ini isinya banyak core, itu untuk backbone biasanya. Terus yang selanjutnya adalah join box, bentuknya seperti ini. Kalau di dalamnya seperti ini. Ini untuk menyambungkan kabel yang besar ini. Apabila disambung harus menggunakan join box ini karena nanti diurai core-nya yang kecil-kecil banyak itu diurai disambung satu persatu. Selanjutnya adalah tiang, bentuknya seperti ini. Kalau bahasa Jawa namanya cagak. Nah, ketinggian ada yang 7 meter dan 9 meter tergantung penggunaannya. Biasanya dibuat dari pipa besi. Material berikutnya fiber distribution box atau FDB. Nah, bentuknya seperti yang di pojok kanan atas ini. Nah, ini fungsinya untuk menyambung kabel yang besar tadi, yang di sini besar, ke kabel yang kecil-kecil, ke drop core. Jadi didistribusikan ke rumah-rumah, makanya dinamakan fiber distribution box. Selanjutnya adalah pad core. Pad core gambarnya seperti yang di tengah ini. Ini banyak bentuknya pad core. Jadi ada kabel dengan konektor di ujung sana dan ujung satunya. Terus selanjutnya adalah adapter. Adapter itu bentuknya seperti ini yang di pojok kanan bawah ini. Ini untuk menyambungkan kabel dengan, kalau sudah ada konektornya kan tidak usah disambung dengan splicer tapi disambung dengan adapter ini. Terus ada pigtail. Pigtail itu seperti ini. Kalau pad core itu konektornya kanan kiri, itu kedua ujungnya. Kalau pigtail hanya satu ujung. Terus satu lagi yang berwarna hijau ini splitter. Tidak ada di tulisan tapi di sini ada. Ini untuk menyebarkan atau membagi sinyal fiber optik dari satu ke banyak. Biasanya dari 1 ke 4, 1 ke 8, 1 ke 16, 1 ke 32. Yang sering digunakan maksimal biasanya 1 ke 12 atau ke 24. Karena semakin banyak dibaginya nanti sinyal atau cahaya akan banyak berkurang juga. Kita lanjutkan slide berikutnya. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah rak, nanti untuk menempatkan peralatan seperti ini maupun server, biasa disebut juga rak server. Terus sebelah atas ini ada roset. Ini biasanya dari kabel tadi yang drop core kecil tadi ke ujung di pelanggan itu disambung ke dalam roset. Di sini ada konektor, yang lain nanti nyambung keluar. Konektor ini untuk disambungkan ke peralatan untuk si pelanggan. Yang di bawah ini adalah optical terminal box. Ini letaknya nanti di dalam rak ini.
Jadi dari kabel yang banyak atau besar nanti dipecah-pecah menjadi konektor-konektor, disambungkan ke banyak konektor di sini. Jadi nanti kalau nambah jaringan tidak harus splicer satu-satu, tapi tinggal menancapkan konektor kabel ke sini. Nah, ini adalah peralatan aktif yang mahal sendiri. Harganya masih di atas 10 juta, namanya Optical Line Terminal, OLT. Nah, di sini adalah sebagai sumber sinyal cahayanya dari sini. Jadi peralatan yang terhubung ke jaringan, ke router, biasanya harus menggunakan OLT ini dulu, baru ke router. Nah, OLT ini ada konektor-konektor kecilnya, ini adalah menuju ke fiber optik. Terus kalau yang port RJ45 ini menuju ke jaringan kabel RJ45 atau LAN, kabel LAN biasa. Kita lanjutkan material support yang berikutnya, ada media converter. Ini fungsinya untuk mengubah sinyal dari kabel LAN RJ45 UTP menjadi kabel fiber optik. Ada yang model ini langsung dimasukkan konektor, ada yang menggunakan SFP. Yang berikutnya adalah ONU, Optical Network Unit. Ini juga perangkat aktif karena membutuhkan daya. Ini fungsinya untuk mengubah dari kabel fiber optik yang berasal dari OLT tadi disambung ke fiber optik, maka di ujung terminal di pelanggan namanya ONU. Nanti masuk ke sini, outputnya adalah kabel RJ45, kabel LAN yang menggunakan kabel Ethernet biasa, kabel LAN. Nah, material support berikutnya adalah switch. Biasanya yang kita gunakan adalah switch manageable. Terus kabel UTP pasti sudah tahu semua, konektornya seperti ini. Yang ketiga adalah SFP, Small Form Factor Plug Cable. Bentuknya seperti ini. Ini nanti masuk ke dalam pot yang di ini switch. Jadi outputnya adalah fiber optik, langsung masuk ke switch yang kita gunakan. Perangkat berikutnya yang ini juga lumayan mahal, OTDR, Optical Time Domain Reflector. Nah, fungsinya mengukur panjang kabel, mengukur end-to-end loss dalam satu span kabel, mengukur splice loss yang akibatnya ada sambungan, mengukur loss yang diakibatkan pemantulan cahaya karena adanya konektor. Nah, OTDR ini mampu mengetahui dari titik yang dihubungkan sampai ke titik kabel terputus atau selesai itu berapa kilometer. Misalnya ada jarak 10 km dari OLT tadi, kita bisa mengukur, oh kabel ini terputus di 5 km. Jadi kita tidak harus memeriksa seluruhnya satu persatu, maksudnya diurutkan tidak, tapi langsung menuju ke jarak 5 km tadi. Nanti di sana akan kelihatan apakah terkena pohon atau putus atau rusak, karena yang putus adalah core yang di dalamnya. Jadi kabel di luarnya kadang kelihatan masih bagus. Nah, selanjutnya adalah perangkat utama untuk menyambung kabel fiber optik. Namanya adalah fusion splicer. Bentuknya seperti ini, nanti berbeda dengan yang kita miliki. Akan kita buatkan video selanjutnya. Di sini adalah untuk menyambung core dari fiber optik. Jadi sangat kecil sekali, nanti disambung dengan fusion splicer ini. Peralatan berikutnya
ada OPM, Optical Power Meter. Ini untuk mengukur sinyal, besarnya sinyal sampai ke ujung kabel yang kita pasang. Jadi nanti ada redaman sinyal maksimal itu adalah 28. Yang disarankan adalah di bawah 20 sampai ke ujung sana. Nah, ini untuk mengukur kekuatan sinyal cahayanya kita menggunakan OPM. Selanjutnya adalah OV Fiber Identifier. Ini untuk mengetahui apakah di dalam kabel itu ada aliran cahayanya atau tidak. Itu bisa dilihat dari seperti ini. Selanjutnya yang paling kanan ini seperti senter, namanya visual volt locator. Dia akan memunculkan sinar warna merah. Ini untuk ngecek apakah sambungan kabel sudah oke atau belum. Jadi di ujung satu dipasang visual volt locator ini, di ujung sana akan kelihatan cahayanya berwarna merah kalau sambungannya oke. Tapi kalau kabelnya terputus, maka sinar tidak sampai ke sana. Nah, alat selanjutnya adalah alat pemotong. Ini adalah fiber stripper. Ini gunanya untuk mengelupas kabel FO. Jadi di sana ada, kemarin sudah ada jelaskan cladding. Untuk mengupas cladding kita menggunakan tang fiber stripper ini. Terus yang di sebelah kanannya ini adalah fiber cleaver. Ini fungsinya untuk memotong core yang sudah kita bersihkan dengan stripper dan kita bersihkan dengan tisu atau dibasahi dengan alkohol. Jadi sebelum disambung, dibersihkan claddingnya dengan fiber stripper, terus dibersihkan dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol, baru kita potong biar ujungnya rata dan bersih. Peralatan berikutnya ini banyak, bermacam-macam tang, terus pisau cutter dan obeng. Nanti fungsinya untuk menyambungan, terus tangga apabila kita mau masang ke tiang yang tinggi tadi kita butuh tangga. Terus kunci ini, kunci hex, kunci pas, dan kunci L. Nah, yang terakhir peralatan yang keamanan yang digunakan antara lain sarung tangan di sini, sarung tangan, senter apabila kita bekerja di malam hari, bolt cutter ini yang besar untuk memotong kabel yang sangat besar atau baja mungkin, terus sabuk pengaman apabila kita manjat ke tiang kita harus menggunakan sabuk pengaman agar tidak terjatuh nanti. Nah, yang terakhir ini adalah bensin. Nah, kira-kira apa fungsi bensin itu? Silahkan nanti dikirim jawabannya, bisa lewat komentar yang di bawah ini. Jadi kenapa peralatan penyambungan pemasangan fiber optik kok ada bensinnya gitu, fungsinya untuk apa? Silahkan komentar di bawah fungsi dari bensin ini. Terima kasih, itulah materi kali ini tentang pengenalan material support pembangunan jaringan fiber optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.